Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir dalam kitab Khulasah, di mana kita sudah mempelajari kitab Khulasah ini. Dan kita sudah sampai di bab yang terakhir, yaitu babus sabi'. Al-babus sabi' fit ta'aduli wat tarajih wat tarjih. Jadi pembahasan kali ini membahas tentang apabila ada dua dalil yang bertentangan, mana yang lebih didahulukan. Al-muradu bit ta'aduli istiwa'ul adillati. Yang dimaksud dengan ta'adul adalah istiwa'ul adillah, samanya dalil. Dalam artian tidak ada yang lebih kuat antara satu dalil dengan dalil yang lain. Namanya istiwa, sama. Duna ayyakun li ba'diha maziyatun ala ba'dihal akhar. Sehingga tidak ada yang melebihi antara satu dalil dari dalil yang lain. Wal muradu bit tarjihi, dan yang dimaksud dengan tarjih, at-ta'adul wa tarjih, yang dimaksud tarjih adalah tarjihu ba'dil adillati ala ba'dihal akhar, adalah menguatkan sebagian dalil dikuatkan dari dalil yang lain. Lima yaqumu indal murajjihi min mazaya, karena orang yang menguatkan tadi, dalil yang dikuatkan karena dalil tersebut mempunyai keunggulan dari dalil yang lain. Jadi pembahasan kali ini membahas tentang ta'adul apabila terjadi misalkan kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Misalkan hadis Nabi bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Yang satunya mengatakan haram, yang satunya mengatakan halal. Mana yang lebih dikuatkan dalam satu permasalahan, hukumnya berbeda. Mana yang lebih didahulukan? Di sini terjadi ta'adul. Artinya tidak ada yang lebih kuat antara satu dengan yang lain. Maka butuh kita tarjih. Butuh kita menguatkan antara satu dalil dari dalil yang lain agar kita dapat mengamalkan mana yang diamalkan, apakah dalil yang satunya atau yang satunya. Wa hadzal bahsu tawilun jiddan. Jadi pembahasan ini sangatlah panjang, kata beliau. Wal murajjihatu la taqa'u tahta hasrin, dan murajjih yang menguatkan antara dalil tersebut itu banyak sekali, tidak ada batasnya, kata beliau. Wa min ahammi dzalik, dan termasuk penguat dalil yang terpenting adalah tarjihu ad-dalilil jaliyyi ala ad-dalilil khafi. Misalkan ada dua dalil yang bertentangan, satunya jelas, satunya tidak jelas, maka otomatis yang didahulukan adalah dalil yang jelas daripada dalil yang tidak jelas. Wa dzalika kadz-dzahiri wal muawwal, seperti ada dua lafadz, satunya adalah lafadz zahir, yang satunya lagi muawwal. Fayuqaddamu zahiru alal muawwal, maka lafadz zahir itu didahulukan dari lafadz yang ditakwil. Seperti yang kita sudah bahas di pembahasan zahir. Jadi kita pernah membahas apa itu lafadz yang zahir, seperti lafadz asad. Ya, ra'aitu asadan, saya melihat singa. Mana yang didahulukan? Apakah lafadz zahirnya, yaitu mempunyai arti hewan buas, singa, atau laki-laki yang pemberani? Maka yang didahulukan adalah lafadz yang zahir. Kemudian juga wal haqiqatu wal majaz, apabila ada dua dalil bertentangan, satunya hakikat, satunya majaz, maka yang didahulukan adalah yang hakikat. Fatuqaddamul haqiqatu alal majaz, maka yang didahulukan adalah yang hakikat.
Kemudian yang kedua, tarjihud dalilil mujibi lil ilmi 'ala al mujibi lil dhanni wa dzalika ka tarjihil mutawatiri 'ala al ahad. Jadi ada dua dalil yang kontradiksi. Satunya itu menunjukkan ilmun, yang satunya menunjukkan dhannun. Satunya menunjukkan yakin, tapi yang satunya tidak yakin. Maka yang didahulukan adalah dalil yang menunjukkan akan keyakinan daripada dalil yang menunjukkan tidak adanya keyakinan. Dalil yang sifatnya 100% itu didahulukan daripada dalil yang sifatnya hanya 80 atau 70%. Seperti contohnya di sini katarjihil mutawatiri 'alal ahad. Seperti mengunggulkan atau menguatkan dalil mutawatir dibandingkan ahad, khobar ahad. Contoh, Al-Qur'an itu mutawatir, ya. Al-Qur'an itu mutawatir. Apabila bertentangan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hadisnya tidak mutawatir, hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu rawi, maka di sini bertentangan antara Al-Quran dengan hadis ahad. Mana yang didahulukan? Otomatis yang didahulukan adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini mutawatir. Tsumma qala wa bayan di sini. Tarjihul dhannil qawi 'ala dhannid dha'if. Ya, kemudian yang ketiga, cara mentarjih adalah tarjihul dhannil qawi 'ala dhannid dha'if. Ada prasangka yang kuat, ada prasangka yang lemah. Jadi misalkan dalil yang bersifat 90% itu didahulukan dari dalil yang bersifat 60%. Contohnya, wa dzalika katarjihil hadis alladzi ittafaqa alaihi syaikhan ala man farada bihi ahaduhuma. Jadi ada dua hadis nih kontradiksi. Yang satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi dalil yang satunya lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja. Jadi hadis A disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim, kemudian hadis B itu hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja atau Imam Bukhari saja. Maka yang hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim itu didahulukan atas hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu rawi yang muttafaq. Tarjih adz-dhannil qawi, yaitu hadis muttafaq alaihima ala dhannid dha'if, seperti hadis yang hanya diriwayatkan oleh salah satu dari Imam Bukhari atau Imam Muslim. Juga di sini contohnya wa katarjihil Bukhari ala Muslim, seperti menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikuatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Wa Muslim ala ghairi, dan hadis riwayat Muslim didahulukan dari hadis yang selain Muslim. Contoh, ada dua hadis kontradiksi. Hadis A diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis B diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana yang didahulukan? Otomatis yang didahulukan adalah Imam Bukhari. Ada dua hadis kontradiksi. Yang satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang satunya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Misalkan mana yang didahulukan? Ya, riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, yurajjahul qiyasul jali 'alal qiyasil khafi. Jadi ada istilah qiyas jali, ada qiyas khafi, ada qiyas yang jelas, ada qiyas yang tidak jelas. Seperti wadzalika katarjihi qiyasil illati 'ala qiyasid dilalati aw syabah. Jadi di pembahasan qiyas kita sudah bahas bahwasanya qiyas itu dibagi ada qiyas illah, ada qiyas dilalah, dan juga ada qiyas syabah. Jadi ada 3 pembagian qiyas. Dan qiyas yang paling kuat adalah qiyas illah. Kenapa? Karena dalam qiyas illah itu sudah jelas illahnya. Seperti hurrimal khamru li iskarihi. Diharamkannya khamar karena khamar itu memabukkan. Jadi di sini sudah dijelaskan illahnya.
Maka apabila bertentangan antara dua kias, yang kias satunya itu jelas, kias illah, yang satunya adalah kias dilalah atau kias syabah, kias yang tidak menyebutkan illah secara jelas, maka yang didahulukan adalah kias yang kuat, yaitu kias illah. Kemudian di antara murajjihat selanjutnya, minal murajjihat kasratur ruwah, banyaknya rawi. Jadi semakin banyak hadis atau rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, maka akan menjadikan hadisnya tambah lebih kuat lagi. Misalkan hadis yang pertama yang bertentangan dengan hadis yang B, misalkan hadis yang pertama rawinya banyak, dalam artian bukan sanadnya yang banyak, yang panjang, tapi rawi atau yang meriwayatkan hadis itu banyak, bukan hanya satu orang. Tapi yang satunya itu hadis ahad misalkan, yang meriwayatkan hanya satu orang misalkan, maka otomatis hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi didahulukan dari hadis yang sedikit rawinya. Wa ulul isnad, dan juga tingginya isnad. Jadi tambah lebih dekat dengan Nabi, ya, tambah lebih dekat dengan Nabi didahulukan dari hadis yang sanadnya itu jauh dari Nabi. Misalkan antara rawi dengan Nabi hanya 3 orang. Misalkan rawi Syafi'i an Malik an Nafi an Ibni Umar an Rasulillah. Jadi antara Nabi dan Imam Syafi'i hanya 3 orang misalkan. Maka itu didahulukan dari hadis-hadis yang sanadnya itu panjang, an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin an Rasulillah misalkan. Wa fiqhur rawi wa ulul isnad, ini yang dimaksud dengan ulul isnad. Wa fiqhur rawi, dan fikih dari rawi, ilmu fikih atau ilmu pengetahuan, kecerdasan yang dimiliki oleh rawi hadis. Jadi misalkan ada 2 hadis bertentangan, tapi rawi pertama itu sangat cerdas, rawi yang kedua itu lebih rendah lagi, maka yang didahulukan adalah rawi atau hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang cerdas. Wa ilmuhu bil arabiyyah, dan juga kemampuan dia dalam bahasa Arab. Jadi misalkan ada 2 hadis bertentangan, rawi yang satunya alim dalam bahasa Arab, rawi yang satunya itu lebih sedikit kealimannya misalkan, maka yang didahulukan adalah yang lebih banyak pengetahuannya dibandingkan rawi yang minim pengetahuannya. Wa husnu i'tiqadihi, dan juga diantara pendukung atau penguat hadis atau khobar-khobar yang bertentangan adalah keyakinan. Nah, misalkan rawi yang satunya misalkan ahli sunnah, ya, rawi yang satunya ahlul bid'ah, maka yang didahulukan adalah yang ahli sunnah. Wa kaunuhu min kibaris sahabati wa ghairi dzalik. Nah, dan juga di antara penguat hadis atau khobar yang bertentangan adalah rawi pertama misalkan min kibaris sahabah, dari pembesar-pembesar sahabat. Jadi seperti al-imam seperti sahabat Nabi Abu Bakar. Jadi ada 2 hadis bertentangan. Yang satunya diriwayatkan oleh Abu Bakar, tapi yang satunya diriwayatkan oleh sahabat Nabi tapi tidak dikenal, mungkin anggaplah Julaibib gitu, yang jarang kita dengar namanya. Tapi kalau sudah Abu Bakar itu luar biasa. Abu Hurairah ya sudah luar biasa. Ada 2 hadis bertentangan, satunya diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang satunya diriwayatkan oleh Julaibib, maka yang didahulukan adalah yang Abu Bakar. Qala wa minal murajjihat, di antara murajjihat tarjihul musnad alal mursal. Misalkan ada 2 hadis, yang satunya hadis musnad, yang satunya lagi hadis mursal. Mana yang didahulukan? Hadis musnad didahulukan dari hadis mursal. Wal marfu' alal mauquf, hadis marfu, hadis yang nyambung sanadnya diangkat pada Nabi SAW, itu didahulukan dari hadis mauquf yang hanya pada sahabat saja. Wal haditsul ladzi ruwiya bil lafzi 'alal marwi bil ma'na, ada 2 hadis bertentangan,
Yang satunya hadisnya diriwayatkan dengan maknanya, dengan artinya. Yang satunya diriwayatkan dengan lafadznya. Maka yang didahulukan adalah riwayat bil lafzi, didahulukan dari riwayat bil makna.